Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu. Allahumma bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami ini sekarang sudah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran, 3 ayat dari surat Al-Baqarah 259, 260, 261. Di ayat 261, ayat yang sudah sangat populer dan alhamdulillah kita semua sudah hafal ayat itu. Ya, mari kita lihat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima dan yang salahnya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya diberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki bacaan kita dari hari ke hari sehingga kita membacanya makin hari makin mendapat kebenaran dari membaca. Ya, artinya kita senantiasa tidak henti-hentinya terus-menerus membaca. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipelihara bacaan kita dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus cinta kepada Al-Quran. Baik, yuk kita baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Kemudian Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang berulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaannya. Ada yang dimatikan 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ketika ditanya, mereka menjawabnya baru sehari saja, gitu ya, matinya itu. Ya. Apa buktinya? Mereka melihat makanannya masih utuh. Sementara
bukti yang lain, keledai, ya, keledai itu besar dari domba, lebih kecil dari kuda. Itu tinggal tulang belulang. Terus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi keledai itu sehingga menjadi keledai yang hidup seperti semula. Nah, di sini disebutkan orang itu kemudian saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini masih dengan kaitan kisah bagaimana Bani Israel itu ya dalam hal meyakini atau dalam hal keyakinannya terhadap apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah dikemukakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Ya, ini sudah kaitannya. Melihat melalui penekanan firman-Nya itu terkandung pertanyaan. Apakah engkau mengetahui orang seperti itu mendebat Nabi Ibrahim dengan mengenai Tuhannya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghubungkannya ayat ini dengan firman Allah, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui sesuatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang tersebut. Kalau yang dimaksud dengan orang yang mempertanyakan siapa yang menghidupkan dan siapa mematikan dan mendebat Nabi Ibrahim, itu sudah jelas namanya Raja Namrud. Tapi kemudian ada kisah yang menyebutkan bahwa ada orang yang tidak percaya tentang ketuhanan dan tidak percaya Allah Maha menghidupkan dan mematikan, kemudian dia dimatikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi, dan ketika ditanya dia ngomongnya baru 1 hari. Kenapa baru 1 hari? Karena dia melihat piringnya masih ada makanan, masih utuh. Sementara yang di sebelahnya dia tunggangannya dia namanya keledai sudah menjadi tulang belulang. Kira-kira Bapak Ibu rek percayakan mana? Nah, nasi liwetnya masih hadir kene, tapi dilihat di situ kok ayamnya nu tadi macokan liwet akhirnya jadi bangkai. Kira-kira percaya karena liwet, percaya karena ayam? Ada disebut keledai, mah Bapak Ibu mah tukang pikir keledai terus makanan seperti apa. Itu saya gampang maliwet hanet kene. Ayamna tadi mah macokan. Tiba-tiba manehna teh dipaehan 100 tahun. Kemudian dihidupkan lagi, dicabak liwet hanet kene. Berarti anyar kene. Ya, tidurnya hanya matinya hanya sebentar. Tapi kelihatannya ayamnya tinggal belang-belang, berarti geus lila. Nah, kebayang tuh pada ya gitu ya. Jadi ini Allah untuk meyakinkan tentang kekuasaannya. Kemudian si ayam yang sudah jadi tulang belulang itu kemudian dihidupkan. Hirup deui. Jadi hirup deui padahal geus jadi tulang belulang. Kebayang nggak Ibu lamun keur opor ayam tiba-tiba hirup gitu. Terus Ibu kumaha? Paling kayak Ibu mah jurig euy kan gitunya. Lain jurig gitu kekuasaan Allah Bu ya. Baik, lanjut Bu ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia berkata, ia adalah Uzair. Nah, menurut ulama itu belum sependapat sampai dengan sekarang siapa yang dimaksud. Tapi ada yang disebutkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhah, dia berkata, itu adalah Uzair. Siapa Uzair, Bu? Yang oleh orang-orang Yahudi dianggap anak Tuhan. Ya. Kalau yang oleh orang-orang Nasrani dianggap anak Tuhan siapa? Nabi Isa. Kalau orang-orang Yahudi dianggap anak Tuhan siapa? Uzair. Kalau orang-orang Islam menganggap ada anak Tuhan tidak? Tidak. Jadi bedanya lamun hayang nyaho Yahudi, Nasrani dan Muslim mah menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak berbapak. Kalau Yahudi nganggap ada anak Allah karena Uzair. Kalau Nasrani nganggap anak Allah namanya Isa. Dua-duanya Uzair dan Isa itu adalah nabi Allah. Ya. Apakah ada umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad sebagai anak Allah? Kalaupun ada itu pasti Islam yang sesat. Dan gitu ya. Itu pada dan.
Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah As-Suddi, dan Sulaiman bin Buraidah. Pendapat inilah yang masyhur, sedangkan negeri yang dimaksudkan adalah sudah sangat masyhur, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa, Bu? Sekarang Palestina. Itu Baitul Maqdis. Bait itu rumah, Maqdis itu suci. Yang ada rumah suci, yang disucikan. Ya, Baitul Maqdis, atau yang ada yang disebut juga Baitul Muqaddas. Ya. Ayeuna eta teh jadi Palestina. Tempat intinya atau tempat ibu kotanya di yang sekarang ada Masjidil Aqsa. Ia melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduknya oleh Raja Bukhtanashar. Jadi ada raja yang kemudian dihancurkan negeri itu. Jadi Bapak Ibu yang namanya di dunia dari zaman dulu kala gawe nanti hancur menghancurkan. Sehingga Bapak Ibu sekarang bisa melihat bukti bahwa dulu banyak makhluk, banyak manusia yang dihancurkan dan sudah ditenggelamkan oleh bumi. Apa buktinya, Bu? Minyak tanah, ibunya, dan bensin, solar. Itu teh pakai bekas makhluk orang lain, makhluk yang lalu, Pak. Jadi orang teh hirup teh kusabab Allah geus menskenariokan ada yang sudah mati kemudian jadi minyak. Ibu mentercana ibu jadi minyak, potong we curug ibu, teudeun dina luhur pisin anu herang punya, ambil bu cenah hese bu curug mantong atuh bu geureut we saeutik anu tadi bisul, kemudian simpen di dieu. Insyaallah dalam waktu 3 jam jadi minyak bu ya. Tah mun hese minyak geureutan we leungeun ibu ya. Ah, percaya ibu deketkeun jeung bapak. Ibu deketkeun jeung bapak. Sakedeung ge bakal keluar minyak. Gosok-gosoknya ibu kalau jeung bapak keluar anak keluar minyak ya. Ini bengong we minyakku tong ngalamun lila-lila bunu ayeuna we. Lamun ibu digosokkeun jeung bapak keluar minyak. Ya. Mana buktina sok irung ibu jeung irung bapak digosok-gosok bakal keluar minyak minimal umel keluar punya ya baik tinggal jelaskan teh kudu jelas bunya supaya teu ngalamun ya. Jadi di sini disebutkan bahwa sedangkan negeri yang dimaksudkan adalah sudah sangat masyhur, yaitu negeri Baitul Maqdis. Ia melintasi negeri itu setelah dihancurkan dan dibunuh penduduknya oleh Raja Bukhtanashar. Bukhtanashar itu kalau sekarang daerah Irak, Iran, daerah Babylon ya namanya. Jadi dulu itu penduduk Palestina itu pernah dihabisin, ya. Dihabisin sehabis-habisnya sampai seorok-oroknya dihabisin. Jadi kalau sekarang ada Palestina yang sekarang dihancurkan atau dibombardir oleh Israel, itu jangan kaget, Bu. Nanti akan jadi cerita bagi anak cucu kita bahwa dulu ada negeri namanya Palestina yang dibombardir sama Israel. Sekarang sudah menular perangnya ke Yaman dan yang ribut sama Amerika dan Inggris. Kemudian juga menular ke Irak yang ribut lagi sama Pakistan. Riweuh punya alhamdulillah di negeri orang mah teu riweuh. Ya, ngan riweuh nya apa gede-gede omong we di negeri orang mah, apa gede-gede janji. Eta riweuh punya. Kemudian berikutnya adalah yang temboknya roboh menutupi atapnya. Maksudnya tidak ada seorang pun di sana seperti perkataan mereka, rumah tak berpenghuni atau kosong. Bentuk lainnya yaitu bentuk lain dari apa yang diterangkan tentang khawatir dunia, khawatidur atau khawtidar, huwiyat tahwi. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, artinya atap bangunan itu sudah runtuh dan temboknya telah roboh ke lantainya. Maka orang itu pun berdiri seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa mereka itu beserta penduduknya. Padahal sebelumnya negeri tersebut dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang megah. Dia pun berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur.
Perkataan itu ia ucapkan setelah menyaksikan kerusakan dan kehancuran perkataan yang kehancuran perkataan yang sangat parah serta tidak mungkin bisa kembali ramai seperti sedia kala. Ya, jadi kehancuran perkotaannya itu sangat parah dan tidak mungkin seperti sedia kala. Itu anggapan orang yang pada saat itu kemudian dibangunkan kembali, ya, atau menjadi penduduk baru di negeri itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali. Yang dimaksud tadi adalah penduduk itu semuanya mati, ya, dihancurkan oleh Bukhtanashar, ya. Kemudian ada satu orang yang hidup, ya, disebut hidup itu mungkin tersisa. Kemudian dia melihat kota sudah hancur, semuanya sudah hancur, kayaknya nggak mungkin bisa bagus lagi. Nah, kemudian orang tersebut benar-benar dimatikan. Ya, aku membangun kembali, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membangun kembali negeri itu setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya. Penduduknya berkumpul kembali dan Bani Israel telah kembali ke negeri tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari kematian. Ya Bu ya. Jadi negeri itu hancur, setelah negeri itu hancur, si yang namanya Uzair ini hidup. Ya. Kemudian dia setelah hidup, dia melihat hancur, nggak mungkin lagi bisa dibangun. Ya. Kemudian benar-benar dimatikan. Nah, setelah benar-benar dimatikan, kemudian ada lagi penduduk, ya, penduduk yang namanya Bani Israel itu dari tempat lain tentunya, yang membangun kembali kota itu, kemudian setelah 70 tahun baru terbangun kembali. Jadi 70 tahun tidak ada apa-apa, kemudian dibangun kembali. Nah, kemudian pada saat 100 tahun setelah dimatikan itu, kemudian si orang itu dihidupkan kembali. Berarti kotanya sudah berdiri berapa tahun? 30 tahun. Sekali lagi, Bu. Kota itu dihancurkan. Si Uzair ini masih hidup. Jadi kotanya dihancurkan sampai habis. Si Uzair ini masih hidup, mungkin pura-pura mati. Nah, dilewatnya. Itu bangun, udah hancur dah lah. Nggak mungkin ini bisa bagus lagi. Ya, mana lihat kiri kanan mayat semua. Ya, ini mungkin ibu mah gampangnya mikir gitu. Ketika terjadi gempa bumi, atau jangan gempa bumi, ketika terjadi tsunami di Aceh, habis Bu. Nah, ayah yang masih hidup, nggak salah yang bapak ayah belah, jadinya damal mungkin deh batur ke para ayah loba 200.000 orang ya yang mati di situ hampir, ya. Kemudian hidup dia, nggak salah, benar-benar dimatikan oleh Allah. Kemudian si kota itu dibangun kembali, ya, setelahnya 70 tahun tidak dibangun. Jadi 70 tahun Bu, benar-benar hancur. Nah, di tahun ke-71 dibangun si kota itu. Kemudian si orang yang mati ini nanti hidupkan lagi setelah 100 tahun mati. Berarti setelah kota ada lagi selama berapa tahun? 30 tahun. Jelas Bu? Ini diajar matematika tuh Bu. Bu hirup tanya punya. Sigana kakaranya Bu, ningali ayat Al-Qur'an ngajelasin gitunya. Minang baca nama, minang hatamna ngomong ke dina Ramadan mah Bu kakara 4 poe geus tamat punya. Tapi ayatnya berarti kaliwat terus punya. Ya Bu, ngaku lah Bu, ngarangke gampang minta tobat kalau ya Allah, abdi teh minang baca Quran tapi diliwatan. Kan gitu ya. Tapang ulah-ulah sombong nama jelema mah kanu sok maca Quran nya. Maca Quran mah mun sombong eta teh keterlaluan. Sabab kakara ayat ieu we geus kaliwat. Nama orang langsung tobat ya Allah. Kakara kapanggih jeung ayat ieu. Padahal urang geus umur sabaraha tahun Bu? Geus 76 tahun ya bagus. Kakara panggih ayat iya, astagfirullahaladzim, tambihan abdi ya Allah, hayang menang di ayat sejen. Kan gitu ya Bu ya. Terus, ya, baik. Kemudian yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedua matanya. Ini ceritanya setelah 30 tahun kota itu hidup, jadi kota itu dibangun kembali 30 tahun oleh bangsa Palestina, oleh Bani Israel, ya. Kemudian yang pertama kali dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya. Jadi ke 100 tahun mati, kemudian dihidupkan mata culang cilik. Ibu kesok mata heula bujur heula Bu. Oh ibu mah hidup sekali hidup bujur heula, dut langsung nonggeknya matana peureum keneh geus situ. Barang ditinggali teh mitoha geuningan geus nangtung. Aduh punten tengah aja. Ya kan gitu. Asa gitu Bu. Aya ya.
Nungai jeung mitoha pun paling teu mitoha teh sok kahitutan nya. Kemudian hingga ia dapat melihat ciptaan Allah, bagaimana dia menghidupkan kembali badannya ketika ia telah hidup sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Jadi bukan Allah yang langsung, tapi malaikat nanya kepada siapa Bu di sini, kisahkan Mang Ujer. "Wei, sabaraha lila maneh care atau maneh pae?" Nah, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Aku telah tinggal di sini 1 hari atau setengah hari." Jadi menurut dia tuh di situ 1 hari atau setengah hari. Dia tidak ngaku mati, cuman dia ada di situ. Ya, padahal dimatikan. Siapa yang tahu bahwa ia dimatikan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ada orang yang tahu nggak selain Allah? Tidak ada, kan semuanya juga mati, Bu. Nggak ada yang bikin rekaman, nggak ada yang bikin, apalagi wartawan, nggak ada, Bu, ya. Itu semuanya habis, tinggal Ujair ini aja sendiri yang dihidupkan lagi. Yang demikian itu disebabkan kematiannya terjadi pada permulaan